Chapter 1296. Daner muncul dari budidaya pintu tertutup. Kakak Mo, kamu berpikir dari perspektif kekayaan. Sejujurnya, aku tidak mempertimbangkan kekayaan pribadi dari dunia pembudidaya yang berkeliaran, tetapi tenaga kerja di dalam. Mungkin terlihat seperti aku telah menghabiskan sedikit kekayaan pribadi hari ini, tetapi kegemparan yang disebabkan oleh peristiwa beberapa hari terakhir pasti akan melakukan perjalanan ke seluruh penjuru domain manusia di bulan-bulan mendatang. Pikirkan sejenak, ketika semakin banyak orang membangun reputasi kamu untuk kamu, kebutuhan apa yang ada untuk peduli dengan Pilvire City? Petik 2. Jiang Chen memang telah memberikan banyak uang hari ini karena dia telah memberikan lebih dari harga yang adil untuk harta yang belum dilelang, dan tidak mengambil satu batu pun dari pelelangan. Dia menghabiskan lebih dari 1,5 miliar batu roh hari ini. Tapi jujur, dia sama sekali tidak kekurangan batu roh ini. Jika dia ingin mendapatkan uang, dia memiliki setidaknya selusin cara untuk dengan mudah mendapatkan semua batu roh ini kembali. Setelah pelelangan, Jiang Chen memiliki banyak batu roh lagi setelah ia mengumpulkan dari guru Dongye. Kembali di kediamannya, dia tidak beristirahat sebelum menyelam langsung ke persiapan untuk kuliah Pildao. Setelah berusaha semalaman, dia akhirnya mengorganisasikan segala macam pemikiran dan topik. Kultivator pengembara adalah penonton utama kelas kali ini, jadi kontennya juga secara khusus berfokus pada pertanyaan dan masalah yang akan dihadapi demografis ini. Berkat berbagai saluran, Tuan Muda memiliki pemahaman yang layak tentang poin-poin yang tepat yang biasanya tidak diketahui oleh para pembudidaya berkeliaran. Pil King Bu, Pil King Lu Feng, Lin Yanyu, dan Mu Gaoqi datang bantu aku dengan kuliah selama 3 hari ke depan. Keempatnya senang mendengar nama mereka. Ini adalah kesempatan belajar lain. Pada hari berikutnya, penampilan Jiang Chen disambut dengan sorakan dan raungan persetujuan. Semua pembudidaya berkeliaran bangkit untuk menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Tuan Muda Zen, Tuan Muda Zen, Tuan Muda Zen. Petik 2. Teriakan dengan suara bulat menggambarkan betapa mereka menantikannya dan kuliah hari ini. Teriakan-teriakan itu mengalir keluar dari ibu kota Velurium seperti ombak yang menggebu, membentang hingga beberapa kilometer ke segala arah, membawa serta antusiasme pertemuan. Pada saat yang sama di sebidang hutan bambu yang dalam di pegunungan belakang Secret Pivot Mountain, sebuah pintu bambu berderit terbuka, memungkinkan sinar pagi yang lembut untuk menghiasi bagian dalam pondok jerami. Sosok cantik muncul di depannya. Dia anggun, cantik, dan menawan, seolah-olah anggrek mekar jauh di pegunungan. Kamu keluar dari pengasingan, Nona. Seorang pelayan sedang mencuci pakaian di sungai terdekat dan berlari tanpa alas kaki ketika dia mendengar suara. Cuyer, apa yang terjadi di luar agar sangat berisik. Sosok cantik itu memiliki kulit yang sedikit berkurang karena penghindaran sinar matahari yang berkepanjangan. Nona, mata Cui memerah dan air mata mulai mengalir. Dia terisak dengan patah hati, seolah-olah dia menderita ketidakadilan yang paling mengerikan di dunia. Nona, kamu mengunci diri selama 5 tahun. Cuyer sangat khawatir tentang kamu. Petik 2. Kaisar Pivot awalnya membawa Nona Daner kembali dari Myriad Domain, dan dia mengumumkan penanaman pintu tertutup selama 3 tahun karena jengkel karena dilecehkan dari Dandis Velurium. Namun, 3 tahun telah berubah menjadi 5 sebelum dia akhirnya muncul. Cuyer adalah pelayan tubuhnya dan dengan gagah berani tetap di sini selama ini. Sekarang gundiknya akhirnya muncul, bagaimana gadis kecil itu dapat menyimpan emosinya. Perasaan terpendamnya meledak bersama dengan air matanya. Dia menyeka matanya kering lama kemudian. Nona, luar biasa kamu keluar. Kamu terlihat seperti kehilangan banyak berat badan. Petik 2. Gadis kecil itu sangat sedih dengan ini. Nona Daner membelai kepala Cui dengan lembut. Cuyer, kamu sudah besar sekarang juga. Adalah kesalahan aku bahwa aku belum menyelesaikan urusan kamu dengan benar setelah bertahun-tahun dan pada kenyataannya, menunda hal-hal untuk kamu. Petik 2. Nona, kata-kata apa ini? Pelayan itu buru-buru menjawab. Cuyer dimaksudkan untuk melayani Miss. Adalah tugas aku untuk menunggu sampai aku tua, apalagi 5 atau 50 tahun. Petik 2. Dan menghela nafas pelan pada jawaban ini dan sedikit mengernyit setelahnya. Cuyer, kamu belum memberitahuku mengapa di luar sangat bising. Cui membuat wajah. Tampaknya kita mengadakan pertemuan naga dan harimau beberapa hari ini. Semua pembudidaya berkeliaran di dunia telah datang.
Dan, semua sekte peringkat pertama yang hebat telah mengirim perwakilan juga. Petik 2. Oh, apakah Yang Mulia menjadi tuan rumah? Miss Danner berkedip. Dia selalu menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi mengapa dia mengadakan acara seperti ini? Mata Cui memerah lagi ketika dia mendengar kata-kata, Yang Mulia. Mulutnya melengkung ke bawah dan dia sepertinya ingin menangis lagi. Apa yang salah, Cuier? Sebuah firasat buruk melintas di hati Nona Danner. Nona, aku mendengar orang mengatakan bahwa Yang Mulia telah jatuh, pelayan itu menjawab dengan takut-takut. Apa? Ekspresi dan berubah drastis. Cuier, jangan bertunas. Aku tidak, Nona. Yang Mulia meninggalkan Secret Pivot Mountain tidak lama setelah kamu memasuki pengasingan. Beberapa rumor muncul, dan dia belum muncul bahkan dengan semua yang terjadi baru-baru ini. Banyak orang di ibu kota telah menerima ini sekarang. Petik 2. Mustahil. Danner mengerutkan kening dengan galak. Dari mana kamu mendengar omong kosong ini? Yang Mulia Maha Kuasa dan kuat, bagaimana dia akan pergi begitu saja? Petik 2. Nona, Cuier juga berpikir bahwa Yang Mulia tidak terkalahkan. Tuan Muda Zen juga mengatakan bahwa bahkan jika Yang Mulia sementara waktu tidak bisa kembali, dia tidak mati. Petik 2. Tuan Muda Zen, dan memiliki kesan nama ini. Tuan Muda telah mendapatkan cukup nama untuk dirinya sendiri ketika Pilvire City datang mengetuk, semua ini terjadi sebelum budidaya pintu tertutup. Betul, dia juga penyelenggara di balik pertemuan naga dan harimau. Nona, kamu tidak tahu bahwa kami berada dalam posisi yang sangat berbahaya sejak desas-desus muncul bahwa Yang Mulia tidak ada lagi. Tuan Muda Zen tidak di rumah saat itu, keempat raja tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak berani mengambil satu langkah pun dari Gunung Pivot Suci. Tidak sampai, Tuan Muda Zen kembali bahwa situasi telah beres. Aku ingat, mereka mengatakan bahwa Kaisar Sura ingin memberontak dan menyerukan pertemuan Fasal untuk mengambil alih ibu kota. Tuan Muda Zen kembali pada waktunya dan dengan mudah mengalahkan Kaisar Sura, menghancurkan konspirasi untuk melindungi posisi Gunung Merak Suci dan mencegah ibu kota dari pecah. Pikiran dan benar-benar kosong. Dia sama sekali tidak peduli tentang apa yang telah dilakukan Tuan Muda. Dia benar-benar sibuk dengan menghilangnya Kaisar Pivot. Yang Mulia, jantungnya berantakan. Keduanya seperti ayah dan anak sejak Kaisar menyelamatkannya. Dia sudah sejak lama mengandalkan dan menghormati Kaisar seperti seorang ayah. Pikiran menerima kabar buruk seperti itu pada hari pertamanya di pengasingan tidak pernah terlintas dalam benaknya. Cuier, apakah ada rumor yang mengatakan di mana Kaisar terakhir kali dilihat? Nona, desas-desus hanya mengatakan bahwa Yang Mulia telah menghilang, tetapi jangan katakan di mana. Jangan khawatir, Nona. Tuan Muda Zen mengatakan bahwa Yang Mulia masih hidup. Kata-kata Tuan Muda bisa dipercaya, ibadah mencibir nada pelayan. Tuan Muda Zen, dan mengulangi nama itu dengan lembut. Cuier, mengapa orang tunduk kepada orang muda seperti itu? Bagaimana dia memerintahkan rasa hormat semua orang? Petik 2. Nona, Tuan Muda Zen luar biasa. Aku mendengar bahwa dia berperang melawan Kaisar Sura selama pertemuan pengikut dan mengambil semua serangan Kaisar. Mereka berjuang untuk hasil imbang. Itu adalah pertarungan yang sulit yang mempertahankan status Gunung Merak Suci dan mencegah retret Shuro dari kudeta yang berhasil. Petik 2. Dia terikat dengan Kaisar Sura. Pikiran dan tidak bisa bekerja cukup cepat untuk memproses ini. Kaisar adalah yang kedua setelah Kaisar Pivot. Bukankah Tuan Muda Zen seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun? Bagaimana dia bisa terikat dengan Kaisar Sura? Nona, Cuier tidak mengerti semua kekerasan ini. Aku hanya mendengarnya dari orang lain. Oh benar, Tuan Muda Zen mengadakan beberapa kuliah Pildao hari ini. Kamu mendengar orang-orang bersorak untuknya barusan, Nona. Semua orang meneriakkan namanya. Petik 2. Dan mengangguk kayu. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Tuan Muda, jadi dia tidak peduli seberapa kuat dia. Dia hanya tahu bahwa Gunung Merak Suci milik Kaisar Pivot. Jika Kaisar tidak ada di sini, bisakah gunung itu masih disebut demikian? Cuier, bagaimana Nianer sekarang? Nian masih berlatih dengan Plum-Skore Monarch. Cuier mendengar bahwa Tuan Muda Zen sangat peduli pada Nianer dan berharap agar Plum-Skore Monarch membesarkannya dengan baik. Petik 2. Dan menghela nafas pelan. Semua yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang kamu dengar dari orang lain. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai. Lupakan saja, karena ini masalahnya.
aku akan memeriksanya sendiri. Petik 2. Kemana kamu pergi, Nona? Untuk melihat Nianer. Nona, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pergi melihatnya sebelum dia memiliki prestasi tertentu dengan kultivasinya? Cui berlari mengikuti nyonyanya. Langkah kaki dan terhenti dan dia bergoyang sedikit. Kata-kata itu merupakan pukulan keras bagi hatinya. Dia memang mengatakan kata-kata itu sebelumnya, tetapi itu karena dia hanya menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Dalam kenyataannya, selain sosok yang tidak bisa dihapus dari hatinya, satu-satunya orang yang paling ia pedulikan adalah anak dari rahimnya. Cuier, aku hanya akan menyelinap melihatnya dari jauh sebelum pergi. Dan menghela nafas pelan. Apakah kamu akan kembali setelah melihatnya, Nona? Tidak, aku akan melihat Tuan Muda Zen dan melihat apakah dia tipe orang yang hanya mengejar nama baik. Aku akan senang untuk Yang Mulia jika Tuan Muda benar-benar telah mewarisi warisan Yang Mulia. Tetapi jika dia hanya karakter dangkal yang bermaksud mengambil untung dari nama baik, aku tidak akan membiarkannya lolos. Sosok dan goyah ketika dia berbicara dan dia menghilang ke dalam hutan bambu. Nona, Cui mengejar wanita simpanannya tetapi bahkan tidak bisa menangkap bayangan, pelayan itu sangat tertekan. Kekuatannya tampaknya telah meningkat banyak setelah beberapa tahun. Chapter 1297. Keputusan Danners. Retret Plumscore sepanjang tahun bersalju. Bunga prem mekar di sekitar pintu masuk, lautan pohon membentang ke kejauhan. Banyak unggas roh dan bangau melayang di atas kepala. Sebuah petir putih turun dari langit, memperlihatkan elang salju yang megah. Di atas burung itu ada seorang gadis kecil dengan mata yang cerah dan gigi yang cemerlang. Dia mengenakan jubah biru muda, matanya semurni mata air pegunungan. Pipi kemerahan dan wajahnya yang indah membangkitkan kekaguman pada siapapun yang melihatnya. Gadis itu berusia sekitar 10 tahun dan belum sepenuhnya berkembang. Namun, kaki rampingnya, cukup petunjuk bahwa gadis itu akan menjadi sangat indah setelah dia dewasa. Hebat, putih besar, kamu semakin cepat dan semakin cepat. Suaranya lembut dan renyah, senyaman burung kenari. Lebih jauh ke lautan pohon-pohon prem, Miss Danner berdiri di belakang pohon tua, memandangi gadis penunggang elang dari jauh. Matanya memerah saat dia melakukannya, emosinya menjadi lebih baik darinya. Dia mulai menangis pelan, menutup mulut dengan tangan. Gadis itu tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Dia hanya fokus bermain dengan elang, meledak dengan tawa yang tidak bersalah dari waktu ke waktu. Hutan prem itu menjadi cerah hanya dengan kehadirannya. Ketika gadis dan burung telah bermain untuk sementara waktu, yang pertama bangkit dari tanah untuk merapikan bulu elang yang halus, masih tersenyum. Kita harus kembali, Big White. Ketika nenek kembali untuk melihat aku bermain sepanjang waktu, dia akan mencaci aku karena malas. Nenek selalu mengatakan bahwa jika aku tidak berkultivasi dengan baik, maka aku tidak akan diizinkan melihat ibu. Aku benar-benar merindukannya. Suara Nianer semakin rendah. Dia mencengkeram leher elang, mengucapkan gumaman yang hampir seperti mimpi. Itu sudah cukup untuk menghancurkan hati setiap pendengar. Elang mengeluarkan teriakan melengking di udara, berubah menjadi sambaran petir putih sekali lagi. Tembakan itu kembali ke bagian dalam retret Plumscore. Di belakang pohon tua, Nona Danner tidak bisa menahan gairahnya lagi. Dia ambruk di batang pohon, terisak diam-diam di kulitnya. Nianer, aku benar-benar mengecewakanmu. Aku terlalu egois. Aku yang harus disalahkan atas segalanya. Aku tidak bisa mengajari kamu sesuatu yang berguna. Itu sebabnya aku mengeraskan hati aku dan menyerahkan kamu kepada Plumscore Monarch. Aku ingin kamu pergi ke suatu tempat suatu hari nanti, sehingga kamu dapat memahami nasib kamu di tangan kamu sendiri. Jangan seperti aku. Menyeka air matanya, Miss Danner menenangkan diri sebelum melemparkan pandangan sedih ke arah retret. Dia bertahan di sana sejenak sebelum dengan keras memalingkan kepalanya. Dia ingin lebih dari apapun untuk bersama putrinya lagi, tetapi dia khawatir dia akan kehilangan dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa menolak permintaan putrinya untuk membawa gadis itu pergi ketika mereka bertatap muka. Sayangnya, Danner tahu secara intim bahwa kekuatan dan pengetahuannya sendiri tidak cukup untuk mengajar putrinya. Tunggu aku, Nianer. Aku berjanji tidak akan membiarkan kamu menunggu terlalu lama. Ketika aku kembali, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Bahkan jika langit runtuh, aku akan berada di sisimu untuk melindungimu. Ini yang terakhir. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini,
aku akan menyesalinya selama sisa hidup aku. Dengan lembut mengucapkan kata-kata ini untuk dirinya sendiri, Nona Daner berangkat dari Gunung Pivol Suci dalam seberkas cahaya. Velurium Capital adalah tempat yang ramai. Penggarap berkeliaran dalam jutaan mengelilingi tempat Dragon dan Tiger Meat, menyumbat ruang di sekitarnya. Jiang Chen berbicara dengan semangat dari panggung, kata-kata mengalir dari mulutnya dengan mudah. Ada gaya dalam tingkah lakunya yang secara alami menarik hormat. Bahkan kelas berat wilayah 8 atas di area tamu menunggu dengan napas tertahan untuk mendengar apa yang harus dikatakannya. Tidak ada satu kata sumbang pun terdengar. Beberapa orang bertanya kepada aku ini, 8 wilayah atas tidak pernah mendengar tentang pil Pinecerane atau pil supremasi kaisar. Apakah aku mengarangnya? Sambil tersenyum dengan tenang, ekspresi Jiang Chen mengandung kebijaksanaan yang percaya diri saat dia melihat ke arah guru Dongye Temple yang luhur. Aku pikir Tuan Dongye harus tahu jawabannya di dalam hatinya sekarang. Pria muda itu tertawa, 1,61 miliar batu roh suci bukan jumlah yang diberikan secara gratis. Alam semesta adalah tempat yang sangat luas, tanpa batas atau batas. Dunia kita yang dikenal adalah sebutir pasir di lautan luas, suatu hal yang sangat tidak penting dalam skema hal-hal besar. Berbeda dengan alam semesta, pengetahuan manusia memiliki batasan. Tidak apa-apa jika kamu belum pernah mendengar tentang Pinecerane Pil atau Emperor Supremacy Pil. Tetapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi memiliki alasan itu. Pil-pil ini memang ada. Bisakah mereka mewakili puncak dunia pil, bagaimanapun? Jiang Chen tersenyum samar. Jelas tidak. Pil Dao juga tidak punya batas. Bahkan pil seperti pil Pinecerane dan pil Kaisar Supremasi agak biasa dalam skema besar hal. Jangan terlalu mendahului diri kita sendiri, di sini. Di benua Divine Abyss, kita hanya tahu domain manusia. Berapa banyak pengetahuan yang kita miliki tentang dunia di luar itu? Berapa banyak dunia yang kita ketahui di luar dunia kita? Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kekuatan dan pengetahuan kita terbatas. Selama kita memahami apa yang ada dalam genggaman kita, itu sudah lebih dari cukup. Orang lain mungkin mengatakan bahwa mengetahui hal yang tidak diketahui tidak ada artinya. Ya, aku yakin banyak orang di sini akan setuju dengan dua sentimen ini. Itu karena begitu banyak yang berpikir seperti ini sehingga dunia bela diri Dao memiliki begitu banyak pembudidaya biasa-biasa saja. Mereka yang benar-benar mencapai puncak melakukannya dengan berani memikirkan apa yang tidak dilakukan orang lain, melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, memikul apa yang tidak dilakukan orang lain. Mungkin kamu berpikir bahwa kita menyimpang dari topik aslinya. Kita seharusnya berbicara tentang pil Dao, iya. Aku kedengarannya seperti membuang-buang waktu untuk membahas topik esoteris yang tidak relevan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dunia adalah tempat yang besar. Terlihat sedikit lebih jauh dan lebih tinggi. Dunia bela diri memiliki banyak hal, tempat, subjek yang belum ditemukan. Seringkali, diri kamu sendirilah yang paling membatasi kamu. Lingkungan kamu, pengasuhan kamu, percekcokan faksi tak berguna, pencatutan egois, semua ini adalah rintangan yang menyakitkan. Aku baru berusia 30 tahun, namun, siapa yang bisa menyaingi aku dalam pengetahuan pil Dao di 8 wilayah atas? Mungkin kamu berpikir aku membuat pernyataan yang terlalu umum, tetapi aku lebih dari cukup senang untuk membuat pernyataan resmi. Dalam hal pil Dao, aku tidak ada duanya. Aku memiliki kepercayaan diri ini setidaknya. Tidak peduli siapa yang datang untuk menantang aku akan siap untuk membela diri. Aku di sini kapan saja. Mengapa aku berani membuat pernyataan berani ini? Karena aku melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi daripada orang lain. Itulah yang memberi aku kepercayaan diri aku. Kembali ke pil Dao. Mari kita bicara tentang faksi pil Dao. Ada faksi pil Dao yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapapun yang menjadi anggota faksi yang mencapai puncaknya tidak akan membatasi diri untuk tinggal di bagian. Master sejati selalu mengumpulkan keuntungan dari banyak, pidato Jiang Chen dipoles dan ramah tamah. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Dia merasa mata seseorang menatapnya dari kejauhan. Dia belum menyadarinya sampai sekarang, tetapi perhatiannya membuatnya sedih. Perasaan yang paling aneh, kabur dan ambigu. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami seseorang. Kesadaran Jiang Chen bergerak, mata Tuhannya bergerak ke dalam tindakan. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah segerombolan pembudidaya berkeliaran di segala arah. Dia tidak bisa menemukan pengamat misteriusnya sama sekali.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Chen merasa agak tersesat. Dia kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang mudah terjadi padanya, mengingat Boulders Heart-nya. Apakah ini seseorang yang aku kenal? Fenomena itu menggelitik keingintahuannya. Bagaimana bisa seseorang yang dia kenal menyakiti hatinya? Ibunya, saudara, mereka berdua di Sekte Dewa Bulan. Tidak mungkin mereka ada di sini, di semua tempat. Sepertinya mereka tidak seperti itu. Huang, dia kembali di kediaman Tuan Muda di Gunung Pifau Suci. Dia tidak pergi kapanpun. Lalu siapa yang mungkin? Ada bayangan yang tidak jelas di hati Jiang Chen, tapi dia merasa mustahil untuk mengumpulkan mereka menjadi sosok yang bisa dilihat. Jauh di dalam kerumunan, Nona Daner menilai Tuan Muda di atas panggung. Hatinya benar-benar tenang. Tuan Muda Zen ini adalah pembicara yang fasih. Menggagalkan konspirasi Kaisar Sura dan sekarang menjadi tuan rumah acara seperti ini, dia pasti cukup mampu. Aku tidak perlu khawatir demi Yang Mulia lagi, Gunung Merak Suci berada di tangan yang baik sekarang. Aku hanya berharap orang ini dapat menjunjung tinggi warisan Yang Mulia. Petik 2. Setelah secara serius mempertimbangkan Tuan Muda Zen cukup lama, dan berpikir bahwa satu-satunya kelemahan Tuan Muda adalah dia terlalu banyak bicara. Mengingat prestasinya, dia bisa memaafkannya sejauh ini. Meskipun dia tertarik pada isi ceramah, dia tidak berminat mendengarkan sisanya. Dia berlama-lama beberapa saat di dalam kerumunan sebelum menghilang dengan napas tenang. Yang Mulia, aku harus melanggar perintah kamu sekali lagi. Aku jamin ini adalah yang terakhir. Jika aku masih tidak dapat menemukan berita tentang dia saat ini, aku akan menyerah fantasi aku sama sekali. Aku akan berkultivasi di sini di Secret Pifau Mountain dengan tenang, membesarkan putri aku, dan tinggal di sisi Yang Mulia. Aku hanya berharap bahwa Yang Mulia bebas dari masalah apapun yang kamu hadapi, dan kita dapat bertemu lagi suatu hari nanti. Mengonfirmasi kembali kata-kata ini untuk dirinya sendiri, dan menjauh dari Velurium Capital tanpa jejak. Kembali ke atas panggung, Jiang Chen jatuh linglung sebelum dengan cepat memulihkan akalnya. Dia benar-benar tenang sekali lagi. Dia menceritakan banyak kisah menyenangkan dan tidak dikenal tentang sejarah Pildao. Para pendengarnya bersorak dan tertawa terbahak-bahak mendukung. Setelah sekitar 2 jam, dia perlahan menyelesaikan ceramah. Kata-kataku yang tidak berguna akan berakhir di sini, temanku berikutnya adalah waktu luang untuk mengajukan pertanyaan. Peluang terbatas, jadi aku ingin mendengar yang sulit. Aku tidak ingin membuang waktu siapapun, baik milik kamu maupun milik aku. Ah ya, catatan kecil, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Siapapun yang telah melakukannya tidak berhak untuk bertanya lagi. Petik 2. Dia mengisyaratkan bahwa pertanyaan mudah tidak harus diajukan. Setiap orang diberi insentif untuk menghargai kesempatan satu-satunya dalam menjawab pertanyaan mereka. Para pembudidaya berkeliaran telah menunggu lama untuk ini. Chapter 1298. Pildao sangat kuat. Segmen untuk pertanyaan telah diantisipasi dengan hangat bukan hanya oleh para penggarap yang berkeliaran, tetapi juga kelas berat yang duduk di bagian tamu. Meskipun beberapa dari mereka kesal oleh Jiang Chen yang menyebut dirinya sebagai yang terpenting dalam Pildao, merasa bahwa pemuda itu terlalu sombong, mereka tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Pil Pinecerane dan Pil Supremasi Kaisar sudah cukup untuk memperkuat posisinya di dunia Daopil, untuk tidak mengatakan apapun. Selain itu, ia menyambut setiap dan semua penantang. Ini adalah proklamasi yang hampir tidak ada pil berat Daopil, apakah saat ini aktif atau pensiun, pernah berani masalah. Nada bicara yang terlalu berlebihan itu dibuat untuk pengumuman yang mewah, tetapi dengan biaya tinggi. Jika seseorang benar-benar menerima tawaran itu dan mengalahkan penerbit, maka penerbit akan kehilangan semua wajah dan reputasi. Oleh karena itu, tindakan Tuan Muda Zen muncul sebagai anak sapi yang baru lahir tanpa takut harimau. Dia tumbuh terlalu penuh dengan dirinya sendiri setelah sedikit pencapaian. Tetapi sekali lagi, orang-orang muda bisa menjadi sombong itu. Keuntungan pemuda adalah tidak masalah jika seseorang dikalahkan. Jika para ahli pertapa itu benar-benar muncul dari pengasingan untuk memberi pelajaran kepada Tuan Muda, pemuda itu mungkin bahkan lebih senang dan bangga pada dirinya sendiri. Demikianlah pemikiran beberapa tamu. Mereka tidak tahu bahwa Jiang Chen dengan hati-hati mempertimbangkan semua kata-katanya sebelum menyuarakannya. Ada banyak pembudidaya pengembara yang hadir, tetapi tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 10 pertama telah dipilih,
salah satunya menjadi kelas berat sekte di area tamu. Tuan Muda Zen, pertanyaan aku adalah, siapa senior yang paling kamu hormati di dunia Piltdown? Ini sama sekali bukan pertanyaan teknis, dan menimbulkan tawa riuh ketika itu muncul. Kerumunan jelas menyukainya dan bahkan mungkin merasa lebih menarik daripada pertanyaan serius. Jiang Chen ingin mengabaikannya, tetapi menyadari betapa pembudidaya berkeliaran menyukai gosip ketika dia mendengar mereka tertawa ramah. Karena mereka ingin bergosip, ia memutuskan untuk mengikuti arus. Aku belum memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak manula di dunia Piltdown, aku juga belum mengunjungi banyak dari mereka. Aku tidak benar-benar memikirkan siapapun saat ini, tetapi aku mengagumi dua orang jenius muda. Petik 2. Oh, tanggapan ini menggelitik keingintahuan penonton juga. Sama menariknya untuk mengetahui jenius mana yang dikagumi tuan muda itu. Dua yang mana? Ya, yang mana? Tuan Muda Zen. Keduanya bernama Mu Gaoqi dan Lin Yanyu. Mereka berdua di kediaman aku sekarang. Gaoqi, Yanyu, biarkan semua orang mengenal kamu. Petik 2. Keduanya tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan memanggil nama mereka, tetapi mereka memiliki pengalaman duniawi dan segera berdiri. Keduanya hanya raja pil tingkat menengah, tapi itu adalah tingkat tinggi untuk usia mereka. Tuan Muda Zen, kamu menyukai orang-orang kamu sendiri. Seseorang berseru. Jiang Chen tersenyum tipis. Betul, aku memang memperkenalkan bakat dari Gunung Merak Suci aku sendiri. Pengakuan bakat tidak seharusnya dihindari karena ikatan kekerabatan. Mu Gaoqi memiliki konstitusi kayu bawaan orde tertinggi dan potensi Dao Pil tak tertandingi. Tubuhnya adalah gudang harta karun, yang akan meluncurkannya ke stratosfer kaisar pil legendaris di masa depan. Potensi Lin Yanyu sedikit lebih rendah dari Mu Gaoqi, tetapi dia mempelajari Piltdown sejak muda dan memiliki pemahaman tentang itu yang tidak dimiliki orang lain. Dia juga pasti akan menjadi legenda di dunia Piltdown di masa depan juga. Tandai kata-kata aku, 2 bintang Piltdown lagi akan muncul di domain manusia dalam 1 hingga 200 tahun lagi. Petik 2. Tuan Muda Zen, ada banyak jenius muda di Pilfire City. Apakah tidak ada dari mereka yang setara dengan orang-orang kamu? Petik 2. Jiang Chen tersenyum lembut. Apakah itu pertanyaan juga? Tentu saja tidak. Aku tidak mendapatkan slot, tapi aku tidak setuju. Pilfire City adalah faksi terkemuka di Piltdown. Apakah kejeniusan mereka benar-benar tidak sesuai dengan milikmu? Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Aku akan membuat pengecualian untuk ini. Alasannya sederhana. Orang-orang aku dari Gunung Merak Suci dan mereka menghabiskan hari-hari mereka belajar dari aku. Suatu hari, mereka akan melampaui mereka yang disebut para jenius kota Pilfire. Petik 2. Responsnya cukup dominan, menghasilkan gelombang tepuk tangan meriah. Sialan, Tuan Muda Zen. Aku suka kamu. Betul. Jadi bagaimana dengan Pilfire City? Ya mereka cukup kuat, tetapi mereka tidak semurah Tuan Muda Zen. Petik 2. Tuan Muda sangat muda sehingga potensinya jelas lebih besar. Aku merasa bahwa dalam jangka panjang, Tuan Muda akan benar-benar melampaui Pilfire City. Petik 2. Bahkan banyak yang duduk di area tamu tidak bisa menahan diri dan bertepuk tangan. Yang lebih tua dari Istana Sungai Empyrean bagaimanapun, memiliki ekspresi gelap di wajahnya sebelum sekolah kembali ke ketidakpedulian. Master Dongye dari kuil Chord Sublime memandang Jiang Chen di atas panggung dengan ekspresi yang rumit, kewaspadaan melintas di kedalaman matanya. Long Baxiang dari Sekte Naga Langit secara pribadi menggertakkan giginya. Dia masih menatap naga sejati Jiang Chen. Itu adalah prioritas nyata. Tuan Muda Zen, aku punya pertanyaan kedua. Aku punya satu tentang Piltdown untuk kamu. Aku pernah melihat resep parsial di sebuah buku tebal kuno, tetapi itu salah satu bahan tambahan. Aku telah mempelajarinya selama ini, ingin mengisi bagian yang kosong. Tetapi kami belum dapat melakukan apapun yang kami coba. Bisakah kamu memberi kami saran, Tuan Muda? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Apa bahan utamanya? Buah White Silver Whisker Naga. Buah White Silver Dragon Whisker. Jiang Chen berpikir sejenak, secara mental membalik-balik resep. Apakah atribut api Gale Ginseng salah satu bahan tambahan? Tidak. Lalu atribut air, lentur Snowroot. Ya, mata kultivator menyala. Itu salah satunya. Apakah kamu tahu itu, Tuan Muda Zen? Petik 2. Lebih atau kurang? Ceritakan pada aku karakter pertama dari masing-masing bahan lainnya dan aku akan dapat memberitahu kamu apa yang kamu lewatkan. Jiang Chen melakukannya untuk menjaga rahasia.
Jika semua bahan terungkap, begitu juga resepnya. Meskipun tidak akan disalin secara keseluruhan, itu tidak lagi eksklusif. Kultivator sangat senang dan meluangkan waktu sejenak sebelum melepaskan karakter. Tuan muda tersenyum setelah mendengarkan daftar. Aku tahu yang mana yang hilang. Kamu kehilangan sedikit gold coin JDIT, dan hampir sepenuhnya matang pada saat itu. Ini akan mempengaruhi bahan utama jika terlalu matang. Petik 2. Hampir matang gold coin JDIT. Kultivator sangat gembira. Terima kasih banyak, Tuan Muda Zen. Jika resep ini dapat diselesaikan, kamu akan menjadi orang tua aku yang telah lahir baru, Tuan Muda. Petik 2. Jiang Chen tersenyum mudah. Dia mengerti bahwa ini adalah resep yang sangat berharga bagi para peladang pengembara. Ini benar-benar akan menjadi sumber kekayaan jika penelitian menghasilkan hasil. Itu tidak banyak di matanya mengingat ketinggiannya saat ini, tetapi bagi seorang penggarap berkeliaran, itu akan mengubah hidupnya. Kembalilah dan pelajarilah dengan baik. Tidak ada kesalahan dengan itu. Jika kamu berhasil, itu benar-benar akan mengubah nasib kamu. Jiang Chen mendorong. Kultivator diliputi rasa terima kasih dan membungkuk dengan hormat ke arah Jiang Chen sebelum melebur kembali ke kerumunan. Pemandangan itu tampak sangat aneh di mata orang lain. Banyak orang yang melirik Jiang Chen, kehilangan kata-kata setelah penampilannya. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ini telah dilakukan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Muda kebetulan mengisi kekosongan resep dari orang asing di kerumunan? Apakah itu kebetulan atau menentang surga? Tidak peduli betapa terampilnya seseorang di dalam pil Dao, masih ada batas untuk jumlah pengetahuan yang dipahami. Tidak mungkin untuk menyelesaikan resep pil hanya dengan beberapa kata. Apakah Tuan Muda Zen adalah pil Dao ensiklopedia? Tetua dari Istana Sungai Empyrean tidak bisa menahan diri. Tuan Muda Zen, ini agak mirip permainan anak-anak. Jika kamu mengatur semuanya sebelumnya, bukankah kamu hanya berbohong kepada kami semua? Petik 2. Jujur, apa yang terjadi benar-benar muncul sebagai tanaman yang ditanam. Terlalu keterlaluan untuk menjadi asli. Long Baxiang juga terkikik. Tuan Muda Zen, aku tidak berusaha membuat masalah bagi kamu, tetapi lebih banyak upaya harus dilakukan dengan palsu ini. Jiang Chen tersenyum dengan sikap lepas. Tuan-tuan, kamu melakukan ini hanya untuk mencoba memprovokasi aku. Tapi aku agak senang bukannya marah. Apa kamu tahu kenapa? Wajahmu yang frustrasi dan dilecehkan adalah bukti bahwa pertemuan naga dan harimauku telah berhasil. Petik 2. Huff. Lidah yang fasih seperti biasa. Long Baxiang mendengus dingin. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengatur semua ini? Aku akan menjadi orang terakhir yang percaya bahwa kamu bisa saja mengisi bagian yang hilang dari resep pil acak. Itu terlalu legendaris. Apakah kamu berpikir pembudidaya berkeliaran adalah orang bodoh yang begitu mudah dibohongi dan digadaikan untuk kamu gunakan? Petik 2. Ini bukan pertama kalinya, Long Baxiang. Kaisar Peerless tiba-tiba bergemuruh. Aku tahu kamu tidak akan menerimanya jika aku mengusirmu, tetapi tidak ada tempat untukmu setelah kamu berulang kali menargetkan Tuan Muda aku. Kepala sekte melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa. Mo Shuang, aku akan menunjukkan rasa hormat kepadamu sebelumnya, tapi apakah kamu pikir aku peduli dengan pendapatmu sekarang setelah kamu menjadi anjing orang lain? Chapter 1299. Pengusiran paksa. Kejahatan Long Baxiang pantas dihukum mati. Dia sengaja mempermalukan Kaisar Peerless untuk menyerang Gunung Suci Pifao dan untuk membangkitkan permusuhan para petani penggembala yang berkeliaran. Kata-katanya penuh dengan nada dan hasutan jahat. Lihat, raksasa dunia pembudidaya berkeliaran telah menjadi anjing Tuan Zen. Ini adalah pelanggaran keji terhadap seluruh kelas kamu. Namun, kamu masih memberinya dukungan sebanyak ini. Kamu benar-benar tertipu. Ekspresi Kaisar Peerless menjadi gelap. Dia adalah seorang pria yang mampu menjaga ketenangannya dan dia tahu motif Long Baxiang dengan cukup baik. Jika dia menyerang sekarang, rencana Tuan Muda itu akan rusak. Mengernyit, Jiang Chen melangkah maju di depan Kaisar Peerless. Dia menatap Long Baxiang dengan dingin. Ini adalah ketiga kalinya kamu menyinggung Secret Pifao Mountain, Long. Aku menghormati kamu sebagai tamu kami 2 kali sebelumnya. Tetapi kali ini, kamu menempuh jarak 1 mil setelah menerima 1 inci. Aku tidak mentolerir penghinaan salah satu tetua suci Gunung Pifao yang dihormati. Jiao Yun, Jiao Feng. Lempar tamu kami yang tidak diinginkan. Jika dia tidak pergi dalam batas waktu, bunuh dia di tempat. Jiang Chen memindai kerumunan.
Saling menghormati adalah salah satu prinsip aku. Siapapun yang mencari pertengkaran dengan Secret Pivot Mountain akan dihancurkan terlepas dari stasiun. Long, awasi dirimu sendiri. Petik 2. Dua gangguan Long Baxiang sebelumnya tidak terjawab. Karena itu, ia jatuh ke dalam rasa aman palsu. Dia berpikir bahwa karena Tuan Muda baru saja naik ke atas takhta, dia masih harus sedikit kurang dalam karisma. Tidak mungkin pemuda itu akan mengambil risiko putus dengannya. Selanjutnya, arogansi khas kepala sekte menambah kepercayaan dirinya. Dia benar-benar meremehkan karakter Gunung Suci Pivot. Tuan Muda Zen telah membalikkannya di atas topi, meninggalkannya tidak pasti dan ragu-ragu. Kamu berani mengusirku, Tuan Muda Zen. Seorang kaisar yang hebat, kekerasan menari di mata Long Baxiang. Jiang Chen melirik dengan tenang ke arah Kaisar Peerless. Kakak Mo, tolong dukung saudara Jiao. Jika orang Long di sana tidak patuh, tebang dia dengan segala cara. Petik 2. Pria muda itu tidak tertarik menghabiskan kata-kata di Long Baxiang. Tekadnya cukup tegas untuk membunuh. Awalnya Jiao bersaudara bukan sepasang herbivora. Dengan Secret Pivot Mountain mendukung mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk ragu. Terkekeh, mereka bergegas menuju Long Baxiang. Apakah kamu tuli, Long? Apakah kamu akan pergi sendiri, atau kamu butuh bantuan? Petik 2. Kaisar Agung dari Sekte Naga Langit harus menghormati keganasan saudara-saudara Jiao, terutama karena Kaisar Peerless yang tidak senang tidak jauh dari sana. Long Baxiang cukup kuat, tetapi dia tidak akan memanjakan keangkuhannya terhadap 3 rekannya di wilayah musuh. Mencibir, dia berputar di sekitar kerumunan. Begitu banyak sekte peringkat pertama ada di sini. Tidak akan ada orang yang berbicara demi keadilan. Aku kira kamu semua sudah antre sebelum teror anak nakal Zen. Jika kamu semua pengecut seperti ini, domain manusia akan segera tunduk pada suara tunggal. Petik 2. Long Baxiang masih berusaha membuat marah penonton. Sial baginya, tidak ada yang mau mencekiknya. Mereka tidak ingin membuat Jiang Chen marah. Dan dari sudut pandang objektif, Tuan Muda itu tidak bersalah. Long Baxiang memiliki orang yang memuntahkan udara busuk di mana-mana. Jika dia ingin menentang Tuan Muda Zen, maka dia seharusnya melakukannya secara terbuka dan langsung. Apa gunanya menyeret Kaisar Peerless ke dalamnya? Dan terhubung dengan Kaisar adalah sekelompok besar kawannya yang berkeliaran-berkeliaran, di antaranya adalah saudara Jiao bersaudara yang paling dekat. Selain itu, Long Baxiang bukan orang yang paling baik hati. Dia punya kebiasaan melakukan apapun yang dia suka. Dia telah mengancam Guru Dong Ye di pelelangan baru kemarin. Ketika seseorang seperti dia mendapat masalah, hampir tidak ada orang yang bersimpati. Beberapa perwakilan sekte peringkat pertama menyeringai, sementara yang lain tetap tenang. Beberapa tidak cukup peduli untuk menampilkan cemoohan terbuka. Tidak seorang pun berdiri untuk kaisar yang sombong. Long Baxiang merasakan darah mengalir deras di wajahnya. Pipinya merah padam. Jika celah terbuka di tanah, tidak ada keraguan dia akan terjun langsung. Penghinaan seperti dia tidak pernah alami sebelumnya mengalir ke dirinya. Ah, sudahlah. The Heavenly Dragon Sect tidak memiliki kebiasaan untuk meminta bantuan. Zen, aku ditur rumahmu hari ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Tetapi aku tidak percaya untuk sesaat bahwa anak seperti kamu dapat menjalankan ke-8 wilayah atas. Kemarahan yang aku derita hari ini akan ditinjau kembali 10 kali lipat. Aku berjanji. Wajahnya terlalu gelap untuk kata-kata. Long Baxiang bergegas setelah meninggalkan beberapa pilihan kata terakhir. Jiao Yun, Jiao Feng. Tetap awasi dia sampai dia meninggalkan wilayah Velurium. Jika ada keterlambatan di pihaknya, kamu dapat menyerangnya tanpa khawatir. Perintah Jiang Chen. Ya, Tuan. Jiao bersaudara mendengar pemuda itu keras dan jelas. Kecepatan dan tekad Jiang Chen yang luar biasa dan keteguhan hati membuat semua orang hadir. Melihat Long Baxiang yang angkuh menjadi begitu tertekan dan tidak nyaman oleh tindakan Tuan Muda menghasilkan campuran perasaan yang tak terlukiskan dari para pengamat. Beberapa dijaga, yang lain hormat. Teman-teman, tidak ada akhir dari konflik di dunia bela diri Dao. Aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Mungkin kamu merasa bahwa pertanyaan tadi sudah diatur sebelumnya. Aku menyambut kamu untuk menyebutkan masalah tersebut kepada aku. Aku tidak punya masalah dengan mereka sedikit pun. Namun, orang-orang suci Pivot Mountain yang jahat tidak menghargai adalah sesuatu yang tidak akan aku toleransi. Seorang pria berjalan dunia dengan reputasinya di depannya.
Kaisar Peerless dan aku sangat menghargai satu sama lain, sangat banyak sehingga kami bersumpah. Dia bergabung dengan Secret Pivot Mountain di saat aku membutuhkan semata-mata untuk membantuku. Ini adalah bangsawan dari tatanan tertinggi. Tapi Long mencemarkannya dengan kata-katanya yang keji. Apakah kamu pikir aku harus menanggung ketidakadilan ini? Dia telah melakukan pelanggaran pertama dan mudah-mudahan pelanggaran terakhir. Setiap pelanggaran di masa depan akan menghadapi murka Gunung Merak Suci. Jiang Chen menyapu seluruh tempat dengan tatapan dingin. Kultivator pengembara yang mengajukan pertanyaan di tempat pertama berjalan keluar dengan marah juga. Dia tampak sangat marah. Apa yang kalian coba tarik? Tuan Muda Zen telah menjaga para pembudidaya berkeliaran dengan sangat baik di pertemuan naga dan harimau, tetapi kamu terus membuat masalah baginya. Apakah niat baik dan kebaikan terhadap para peladang pengembara tidak ditoleransi di dunia ini? Haruskah siapapun yang melakukannya menjadi fokus serangan instan? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuan Muda? Mereka yang membuat klaim itu, apakah kamu cukup berani untuk berhadapan muka denganku? Jika aku benar-benar seorang Sil, maka biarkan surga menghantam aku sekarang dengan beberapa bencana alam. Tetapi jika aku tidak, maka surga seharusnya menyerang kamu sebagai gantinya. Apakah kamu berani bersumpah seperti itu? Kamu palsu, curang, dan munafik. Adakah yang cukup berani? Ya, aku akan membawa kalian semua. Petik 2. Kultivator pengembara meraung dengan ganas, gusar. Nadi di lehernya berdenyut saat dia menarik napas, wajahnya memerah karena gelisah. Dia benar-benar terperangkap dalam panasnya momen itu. Aku tidak peduli omong kosong baru apa yang kamu coba beri label Tuan Muda Zen. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Di antara faksi-faksi besar di dunia, Tuan Muda Zen adalah satu-satunya pemimpin yang pernah aku lihat yang benar-benar bersedia untuk mempromosikan kepentingan para pembudidaya pengembara. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan mendukung Tuan Muda Zen dan Gunung Merak Suci. Jangan menyebut siapapun kepada aku. Tuan Muda Zen adalah satu-satunya. Siapa di antara kalian yang sejujur Tuan Muda Zen? Aku mengaguminya karena dia terus terang ke tingkat tertinggi. Jika yang kamu tahu hanyalah beberapa trik kecil, langit pada akhirnya akan menghapus semuanya. Kami berkeliaran kultivator tidak buta. Mudah untuk memisahkan kebaikan dari permusuhan dalam jangka panjang. Petik 2. Setelah ledakan yang panjang, pria itu terengah-engah kembali ke lautan teman-temannya. Pada saat berikutnya, semua pembudidaya berkeliaran mulai bertepuk tangan. Dikatakan dengan baik, semua orang ini layak disumpahi. Mereka iri dengan Tuan Muda Zen. Petik 2. Siapapun yang menghina Tuan Muda Zen di masa depan akan dikutuk oleh aku. Betul, belas kasih Tuan Muda Zen tak tertandingi. Siapa lagi yang akan berpikir untuk kita? Sebelumnya, sama sekali tidak ada. Petik 2. Aku tidak mendapatkan satu batu pun dari datang ke pertemuan naga dan harimau. Tetapi meskipun begitu itu sepadan dengan waktuku. Setidaknya aku tahu sekarang bahwa ada Tuan Muda Zen di sini di Velurium Capital. Selama dia ada di sini, seluruh tempat ini layak untuk dikunjungi. Petik 2. Tuan Muda Zen, kamu harus sering mengadakan pertemuan naga dan harimau di masa depan. Aku pasti akan hadir. Bukan hanya itu, tetapi aku juga akan membawa saudara dan teman aku ke sini. Petik 2. Ada gelombang dukungan yang luar biasa di antara para pembudidaya berkeliaran, hati Jiang Chen membengkak karena puas. Mengatakan bahwa dia tidak melakukan banyak hal yang terjadi karena kepentingan pribadi parsial adalah kebohongan. Namun meski begitu, ada banyak ketulusan dalam tindakannya. Jelas bagi siapapun bahwa banyak pembudidaya pengembara telah mendapat manfaat dari proses. Orang pertama yang melakukannya telah bersumpah dengan sumpah yang agak berat. Tidak ada alasan bagi audiens untuk curiga bahwa itu semua hanya akting. Bahkan tetua dari Istana Sungai Empyrean merasakan sejumlah persetujuan. Dia waspada dan prihatin dengan meningkatnya emosi orang banyak. Apa yang telah dia saksikan hari ini memberitahunya bahwa Tuan Muda Gunung Suci Pivot Zen memiliki semacam karisma ajaib yang dapat memenangkan hati orang-orang. Kenapa lagi para peladang pengembara ini sangat mendukungnya? Kaisar Pilzenit telah menemukan lawan yang sulit kali ini. Sesepuh itu berkata pada dirinya sendiri. Jiang Chen melangkah maju, menekan kedua telapak tangan sedikit ke bawah. Aku benar-benar berterima kasih atas dukungan tulus kamu. Pelecehan kecil apapun yang aku tanggung dalam proses ini sepenuhnya sepadan. Baiklah, biarkan pertanyaan berlanjut.
Jangan biarkan kekejian beberapa orang merusak acara untuk yang lainnya. Petik 2. Segmen tanya-jawab berlanjut sesuai rencana. Pesanan dikembalikan ke tempat pementasan. Para kultivator pengembara yang mendapat kesempatan pada sebuah pertanyaan semua sangat gembira, mencurahkan seluruh kecerdasan mereka untuk menyusun penyelidikan sempurna. Beberapa yang beruntung yang tidak dapat mengajukan pertanyaan segera menerima tawaran beli dari rekan-rekan mereka yang kuat. Mendapat jawaban dari Tuan Muda, mulut Zen sendiri adalah layanan yang dihargai tinggi. Suasananya listrik. Seiring dengan berjalannya segmen, harga untuk satu pertanyaan melonjak semakin tinggi. Setiap pertanyaan yang diajukan menjadi semakin teknis. Beberapa pembudidaya yang berkeliaran bisa secara kebetulan menggadaikan kesempatan mereka untuk sejumlah kecil kekayaan. Jiang Chen tidak ikut campur dalam transaksi organik ini. Mereka adalah bagian dari ekosistem pembudidaya berkeliaran yang lebih besar, yang dia lihat tidak perlu diganggu. Di area tamu, perwakilan sekte sesekali menerima kesempatan untuk mengajukan pertanyaan juga. Tapi Jiang Chen secara alami tidak membuka lantai untuk faksi yang memusuhi dia. Beberapa peluang yang telah dia berikan sejak awal telah pergi ke Great Yuskai Sword Sect dan Celestial Chichada Court, dengan sesekali sisa untuk Moon God Sect dan Ninesun Sky Sect. Chapter 1300. Kekhawatiran Huangers. Perwakilan sekte secara implisit memahami bias Jiang Chen yang disengaja. Secara khusus, Istana Sungai Empyrean tidak menerima satu kesempatan pun untuk mengajukan pertanyaan. Tuan Dongye dari Kuil Agung yang luhur sama-sama tidak beruntung. Namun, guru Buddha itu tidak terlihat tertarik pada kesempatan itu sejak awal. Sebagai gantinya, dia sesekali memandangi Jiang Chen, seolah-olah dia melihat monster. Perkuliahan Pildao selama 3 hari memasukkan banyak kearifan Pildao. Dengan cara ini, Jiang Chen dapat mempertahankan minat dan memperluas wawasan pendengarnya. Baik para pembudidaya pengembara dan delegasi faksi menuai manfaat besar. Pildao kecakapan yang diperlihatkan Jiang Chen selama segmen tanya-jawab sangat mengesankan. Sulit untuk menyangkal bahwa pengetahuan Pildao Tuan Muda itu hampir bersifat ensiklopedis. Setelah kuliah Pildao disimpulkan, tiba saatnya untuk salah satu segmen paling berat. Itu adalah salah satu yang membawa banyak antisipasi dan harapan di baliknya. Seorang senior dari Myriad Abyss Island akan menjawab pertanyaan bela diri Dao. Aku yakin bahwa segmen yang akan datang telah diantisipasi dengan panas. Besok, seorang ahli misterius dari Myriad Abyss Island akan turun ke Gunung Secret Tifau. Namun, dia telah mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa dia hanya akan menjawab 7 pertanyaan. Hanya 7 dari kamu akan cukup beruntung untuk memiliki pertanyaan dijawab. Seperti halnya saat ini, 1 kesempatan akan diberikan kepada salah satu tamu kami, sedangkan 6 sisanya akan terbatas hanya pada penggarap yang berkeliaran saja. Hanya dengan demikian rapat ini bisa disebut pertemuan pembudidaya berkeliaran. Sayangnya, bagaimana tepatnya peluang harus diberikan adalah masalah yang sangat sulit. Semua orang tahu bahwa senior dari Myriad Abyss Island pasti tahu lebih banyak tentang Dao bela diri daripada kita pembudidaya domain manusia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kepada siapa kita memberikan kesempatan ini? Jika kita memberikannya kepada pembudidaya biasa, itu sepertinya sedikit sia-sia. Pertanyaan-pertanyaan yang ditemui petani biasa dapat dengan mudah dijawab oleh banyak kaisar dan kaisar besar yang hadir juga. Jiang Chen berhenti sebentar di sini sebelum melanjutkan. Karena ini, aku bertentangan tentang bagaimana aku harus membagikan peluang ini. Mengapa aku tidak mendengar dari beberapa dari kamu? Ada banyak pembudidaya di sini. Penggarap ranah Sage, ahli ranah kaisar, dan senior ranah kaisar agung. Jika kita memberikan semua kesempatan kepada kaisar-kaisar besar, itu tidak adil bagi kaisar dan pembudidaya alam bijak. Jika kita memberikan sebagian kepada para kultivator bijak, kaisar, dan teman-teman kaisar hebat tidak akan senang dengan betapa sederhananya pertanyaan mereka nantinya. Ayo, bagikan pendapat kamu dengan aku tentang cara menangani hal ini. Petik 2. Itu benar-benar dilema. Kaisar Wellspring, kamu adalah yang paling senior dari para pembudidaya berkeliaran di sini hari ini. Mengapa kamu tidak memberitahu kami apa yang kamu pikirkan? Jiang Chen melirik kaisar yang bersangkutan. Kaisar Wellspring tertawa. Sejujurnya, aku sama tertariknya dengan kalian semua untuk berbicara dengan pakar misterius dari Myriad Abyss Island. Aku pasti bisa mengerti dari mana Tuan Muda Zen berasal. Namun, aku berpikir bahwa karena betapa jarangnya kesempatan ini,
semua peluang harus diserahkan kepada para pembudidaya tingkat tertinggi. Itu selalu menjadi aturan tak terucapkan di dunia kultivasi bahwa yang kuat berhak didahulukan, dan aku yakin semua orang yang hadir mengerti aku. Namun aku punya saran, untuk melawan fakta bahwa hanya kaisar besar yang mendapat manfaat dari segmen ini. Petik 2. Silakan, Kaisar Wellspring. Jiang Chen tidak menginginkan apapun selain kaisar untuk memecahkan masalah ini baginya. Dia tidak ingin membuat marah semua pembudidaya berkeliaran di dunia. 6 peluang akan ditentukan oleh banyak di antara kita yang mengembara kaisar-kaisar besar. Selanjutnya, kami akan mematuhi prinsip Tuan Muda Zenan termasuk sebanyak mungkin. Setiap orang yang mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan perlu berkontribusi demi keadilan, setidaknya. Kita harus memberi dan menerima untuk menjaga keseimbangan. Petik 2. Oh, kontribusi macam apa yang kamu usulkan? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap kaisar agung yang dapat mengajukan pertanyaan harus memberi kuliah kepada junior pembudidaya pengembara mereka. Pada acara tersebut, mereka harus menjawab setidaknya 100 pertanyaan dao bela diri. Apa yang kamu pikirkan tentang itu, Tuan Muda Zen? Petik 2. Mewajibkan siapapun yang mendapat manfaat dari senior Myriad Abyss Island untuk mengajar lebih banyak junior mereka pada gilirannya adalah saran yang sangat bagus. Karena kaisar besar yang mengembara memiliki 6 kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari 600 pembudidaya berkeliaran yang lebih rendah akan akhirnya dijawab. Bagaimana menurutmu, Tuan-tuan? Jiang Chen memandang ke arah kaisar besar yang berkeliaran lainnya. Gagasan Kakak Hui sangat bagus. Kami sepenuhnya di belakangnya. Petik 2. Ya, memang sudah seharusnya. Nasihat Kaisar Wellspring sangat masuk akal. Petik 2. Tuan Muda Zen, kamu harus melakukan seperti yang dikatakan Kaisar Wellspring. Dia selalu menjadi senior yang adil dan masuk akal di komunitas kami. Kami bersyukur dia memperhatikan kebutuhan kami. Petik 2. Ya, 6 peluang untuk 600 pertanyaan agak masuk akal. Kami tidak keberatan. Para pembudidaya berkeliaran di tingkat bawah tidak memiliki masalah apapun. Dalam hal kualifikasi, itu benar-benar sia-sia untuk membiarkan kesempatan apapun jatuh ke tangan mereka. Karena mereka tidak berada di tingkat senior, tidak ada topik percakapan yang umum di antara mereka. Apa gunanya mengajukan pertanyaan dasar kepada senior yang terhormat? Peluang seperti itu cukup diperuntukkan bagi kaisar besar. Sebagian besar pembudidaya pengembara lainnya bahkan tidak pernah berpikir untuk bersaing untuk mereka. Tuan Muda Zen dan Kaisar Wellspring mampu melindungi kepentingan massa sudah sangat baik. Tidak adanya oposisi mendorong Jiang Chen untuk menyorot dengan senang hati. Sangat bagus. Aku berani mengatakan di sana tidak banyak cara yang lebih baik dari ini. Perwakilan sekte akan memiliki kesempatan juga. Seperti halnya para kultivator yang berkeliaran, kami akan memutuskan siapa yang mendapat banyak kesempatan. Petik 2. 21 kaisar besar yang berkeliaran dan perwakilan faksi semuanya berkumpul bersama. Kelompok terakhir termasuk perwakilan dari sekte peringkat kedua dan ketiga selain yang peringkat pertama, tetapi para utusan dari sekte yang lebih rendah tidak berani memperjuangkan prospek mereka sendiri. Pada akhirnya, sekte peringkat pertama adalah satu-satunya faksi yang termasuk dalam lotere. Gambar itu sendiri sepenuhnya kosong. Keenam peluang itu diambil satu persatu di antara para kaisar besar yang berkeliaran. Bahkan kaisar mata air tidak mendapatkannya. Meskipun demikian, kaisar tidak terganggu. Tidak ada yang ingin dia protes mengingat aturan yang jelas. Di sisi lain, Kaisar Inferno cukup beruntung sehingga namanya bisa ditarik. Kaisar Reliance juga terjawab. Peluang yang tersisa pergi ke Kaisar Ye Jianlei, seorang kaisar besar yang menjadi orang pertama yang menyetujui transaksi dengan Jiang Chen. Di antara sekte-sekte peringkat pertama, peluang beruntung jatuh ke tangan Istana Cicada Surgawi. Su Huanzhen sangat senang dengan pukulan kebetulan. Setelah lotere selesai, Jiang Chen tersenyum. Selamat kepada pemenang kami. Besok, setiap orang akan memiliki waktu 1 jam untuk mendengar dari pakar. Tolong tunggu di sini. Jika senior mau datang ke sini, itu yang terbaik. Jika tidak, aku tidak bisa memaksanya keluar, jadi aku harus menyusahkan kalian semua untuk datang ke Gunung Pifau Suci sebagai gantinya. Petik 2. Tempat pementasan untuk pertemuan itu tidak jauh dari pintu masuk Gunung Suci Pifau. Karena mereka semua adalah pembudidaya, hanya butuh beberapa detik untuk melakukan perjalanan antara 2 titik. Tuan Muda Zen,
apakah senior dari Pulau Myriad Abyss benar-benar menghiasi Gunung Pivot Suci dengan kehadirannya? Jiao bersaudara tampak penuh harap. Meskipun Mo Shuang tetap diam, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang sama. Jiang Chen tertawa. Aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang apapun yang terkait dengan pulau itu. Tetap saja, jangan khawatir. Petik 2. Tiga Kaisar Agung sampai pada pemahaman diam-diam setelah mendengar ini. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Namun, bukan hanya ketiga yang ingin tahu. Seluruh Gunung Suci Pivot sangat ingin tahu lebih banyak tentang senior yang datang dari Pulau Myriad Abyss, khususnya, apakah dia benar-benar sudah ada di sini. Secara pribadi, Jiang Chen tidak terburu-buru untuk menghapus tabir misteri. Ada seseorang dari Pulau Myriad Abyss, tapi itu bukan senior. Itu adalah Huanger. Jika Tetua Sun ada di sini, dia akan dianggap sebagai senior dari pulau itu. Sayangnya, dia dan Huanger sudah berpisah hampir 10 tahun sekarang. Tidak ada berita dari orang tua itu sejak itu. Di dalam kediaman Tuan Muda, Huanger telah menemukan apa yang akan terjadi pada pertemuan pembudidaya berkeliaran. Waktu sudah larut malam, hanya Jiang Chen dan Huanger yang tersisa di halaman. Bulan penuh hari ini, dan cahaya bulan yang suram berserakan di atas ubin batu di halaman. Bayang-bayang pohon membentuk bentuk-bentuk yang tidak jelas di bumi, dan obrolan sesekali dari serangga sekitar menciptakan suasana yang agak berbeda dalam kegelapan yang bertinta. Tanganmu agak dingin, Huanger. Jangan masuk angin. Dengan lembut menggenggam lengannya di bahu Huang, Jiang Chen menikmati sensasi keintiman dengan sosok anggunnya. Dia tidak mengharapkan sedikit getaran dari gadis di sebelahnya. Meskipun Huang berusaha sangat keras untuk menekan reaksi ini, Jiang Chen tetap menangkapnya. Sudah terlambat, Huang. Suhunya menurun. Pergi istirahat untuk hari ini. Secara naluriah, Jiang Chen melepas mantelnya dan meletakkannya di atas teman wanitanya. Wajah Huang yang menghadap ke atas dipenuhi dengan cinta dan emosi. Namun matanya, sejernih mata air pegunungan, menyembunyikan sedikit kesedihan yang membisu. Jiang Chen bersenandung pelan. Huang, apakah kamu memiliki sesuatu dalam pikiran kamu? Gadis itu tidak menjawab, malah menatap langsung ke wajah Jiang Chen. Brother Chen, apa yang kamu rencanakan untuk segmen ceramah bela diri besok? Jiang Chen terkekeh. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Aku harus mengarahkan pertunjukan satu orang. Petik 2. Tapi, bisakah kamu benar-benar menjawab pertanyaan bela diri Dao dari para Kaisar Agung itu? Huang berhenti, kecemasan tampak jelas di wajahnya. Brother Chen, kamu telah bekerja sangat keras beberapa hari terakhir. Apakah kamu tahu kekhawatiran terbesar aku adalah kamu akan bekerja terlalu keras? Ada terlalu banyak beban di pundak kamu. Petik 2. Huang menghela nafas sedih. Jika aku bisa, aku ingin meletakkan semuanya dan menemukan tempat terpencil. Kita bisa menghabiskan waktu di sana, hanya kita berdua. Brother Chen, apakah kamu pikir aku terlalu egois? Petik 2. Sensasi yang tajam dan menyakitkan melonjak ke dalam hati Jiang Chen. Dia minta maaf dan menyesal. Sampai akhir-akhir ini, Huanger adalah orang yang paling berhutang padanya. Dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir keliling dunia sementara Huang tetap tinggal di kediaman Tuan Muda untuk mengelola dan memeliharanya. Itu sebabnya dia bisa berkeliaran begitu banyak tanpa khawatir. Menyadari ini membuatnya emosional juga. Dia menggenggam tangan gadis itu dengan erat, mengambil kulitnya yang halus. Huang, aku yang egois. Aku telah meminta kamu untuk melakukan terlalu banyak, tetapi aku belum pernah menenangkan hati aku untuk tetap berada di samping kamu. Petik 2. Jangan katakan itu, Brother Chen. Kamu sudah menghabiskan banyak waktu dengan aku. Ketika kami pergi dari Myriad Domain ke Velurium Capital, lalu dari sana ke hutan belantara yang sunyi, aku tidak akan pernah melupakan hari-hari kebahagiaan itu. Tidak pernah, gumam Huang melembut menjadi bisikan. Air mata mengalir di sudut matanya.